ya sesi selanjutnya di modul 4 sesi 11 tentang kekerasan terhadap anak. Jadi di sini anak itu adalah anak yang umur di bawah 18 tahun. Jadi seseorang yang umurnya masih di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak. Berarti anak itu ibaratnya dari SMA ke bawah ya. Nah, jadi anak kita yang masih umur 18 tahun, 17 tahun itu masih dikategorikan anak. Di sini kan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang dalam kandungan kita itu masih dikategorikan anak. Itu tertuang di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Jadi anak itu dia punya undang-undangnya. Ketika kita melakukan kekerasan, ada mungkin yang melakukan kekerasan biarpun itu anak kandung kita sendiri, ada yang melapor seperti yang sudah kan, seperti di televisi kan, tetangga melapor bisa kena kita Bu, karena ada undang-undangnya. Jadi di sini hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Jadi suatu holy area itu yang sensitif. Jadi anak itu mempunyai hak Bu. Hak anak dapat diartikan hak melekat asasi pada diri anak, pemberian Tuhan, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Jadi anak itu kita mendidik anak ketika anak sudah dewasa atau masih kecil masuk. Jadi anak itu betul-betul dididik Bu, jangan diperlakukan karena anak ada dilindungi di dalam hukum. Kita jangan melakukan dia kekerasan fisik, kekerasan seksual atau kekerasan mental kan, spiritual. Jadi anak betul-betul kita urus. Kalau seandainya di sini anak mendapatkan kekerasan, ketika ada yang melapor kita kena Bu. Jadi di sini ada hak anak. Hak anak itu 1 bermain, 2 berkreasi, 3 berpartisipasi, 4 berhubungan dengan orang tua bila terpisah. Jadi ketika kita cerai dengan suami, anak ini harus ada. Biarpun kita kelahi, ibaratnya tidak ada bekas anak ya, ada bekas laki, ada bekas istri. Jadi berhubungan dengan orang tua bila terpisah, jangan dipisahkan. Ketika dia mau ketemu orang tuanya harus kita temukan. Bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan kembang, nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Jadi ini adalah hak anak. Jadi anak itu mempunyai hak. Terus terkait dengan perlindungan anak, di sini ada perlindungan pribadi, dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari kekerasan fisik, non fisik. Jadi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan fisik seperti kita memukulnya, kita memukulnya, menganunya dengan alat-alat yang tumpul, mencubit dikit boleh lah kalau itu kan. Jangan, jadi memukulnya apalagi dengan benda-benda yang tajam yang tumpul itu tidak boleh Ibu. Kalau ada yang lapor kita kena. Terus ini tanda-tanda kalau ketika anak kita ini deteksi dini kekerasan terhadap anak. Jadi anak itu betul-betul kita tahu anak kita apa cewek kan sama kan. Ketika dia mulai merengut atau terdiam, hati-hati dengan sekarang ini Bu. Jadi mana tahu ada yang mengganggu dia, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dimanapun Bu. Mau itu di rumah bisa, mau di sekolah juga bisa, mau di lingkungan di tempat umum bisa, di keluarga juga bisa. Jadi hati-hati, kekerasan seksual ini yang paling jahat ini Bu ya, dapat dilihat gerak-gerakannya. Tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual
seksual bisa dilihat dari gerakan tak wajar. Ya, contoh kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, seperti contoh ini Bu ya. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menghimpul erat, lutut bertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi. Jadi ketika ada anak kita yang agak aneh, harusnya kita dekati nggak pernah, takutnya mungkin, apalagi daerah sensitif. Jadi ketika anak kita mulai tumbuh, harus kita ajarkan Bu, di daerah sensitif ini jangan pernah dipegang orang, ya kan? Selain dia dikasih tahu, takutnya bermain-main nanti dianya kan, apalagi anak yang kecil, bukan yang kawan-kawan, kadang orang tua Bu hati-hati. Kadang dia megang, cuman anak kita kan nggak ngerti. Iya, betul-betul kita jaga. Ini ada yang mau bertanya? Jelas ya? Ini jelas kan? Ada yang mau bertanya akibat. Terus kalau kita mana tahu nanti, oh aku ini susah, anak kaya diurus, kita telantarkan, jangan Bu. Betul-betul diurus, apalagi punya bantuan PKH, gunakanlah bantuan PKH untuk biaya. Makanya PKH itu untuk menambah biaya anak kan, jangan kita gunakan untuk beli rokok, beli apa, beli emas, beli HP, gunakan untuk kebutuhan dia. Contoh mungkin beli sepatu, alat sekolah, beli tas. Ya kan sekarang kan tiap bulan cairnya biarpun nggak banyak, kalau dikit bisa lah nambah-nambah kan. Jadi itu, terus jangan dibiarkan anak itu sendiri di jalan, di keluar, harus betul-betul diperhatikan Bu, dipantau ya. Nah, ada yang bertanya? Cukup di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.